Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya M. Isrofianto SPDI. Saya guru di SMP 1 Atap 2 Cukubalak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 1 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP 1 Atap 2 Cukubalak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Praktik pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan pada kelas 8 dengan tema meyakini kitab-kitab Allah. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang saya banggakan, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, coba dipimpin doa oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Siap, tidak mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai aktivitas kita pagi hari ini, Bapak akan mengabsen atau mengecek dari siswa sekalian siapa yang tidak hadir. Ada sekretari? Ada, Pak. Dika Ardiansa? Ada, Pak. Amrin Al-Azair? Ada, Pak. Fitria Alawian? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, tadi Bapak sudah mengakses. Coba sekarang untuk anak laki-laki, Bapak cek dulu perhatiannya. Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran? Coba tadi berdiri dulu. Bajunya masukin ya, besok kita sabuk ya. Kamu lagi koreksinya besok tolong yang belum pakai sabuk, tolong sabuk dipakai ya. Iya, Pak. Sapi juga. Iya, Pak. Sabuk yang belum rapi, Bapak mohon rapi dirapikan. Iya, Pak. Karena tata tertib sekolah menganjurkan memakai sabuk dan rambut harus dirapikan. Begitu juga dengan baju dan kaos kaki ya. Karena mengulas tentang pelajaran kemarin, tapi sebelumnya masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin yang telah Bapak sampaikan sama kalian, masih ingat? Masih ingat nggak? Masih. Apa tentang judul apa kemarin? Coba iman kepada Allah, siapa masih ingat? Dania, coba dibaca. Iman kepada Allah mengingatkan merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. tentang iman kepada Allah. Berarti anak-anak semuanya sudah paham ya tentang materi yang seminggu lalu ya. Iya. Kita bahas tentang apa? Iman kepada Allah. Oke, terima kasih. Karena materi yang minggu lalu itu akan modal kita untuk melangkah ke materi selanjutnya, yaitu materi yang akan kita bahas hari ini tentang mengimani kitab-kitab Allah. apa? Mengimani Kitab-kitab Allah. pada pertemuan kita pada hari ini tentang membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita melangkah ke materi yang akan kita bahas hari ini, sebelumnya Bapak akan menanyakan dulu, tahu nggak jawabannya nanti? Coba, kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Tunjuk tangan itu siapa? Irfan, baca aja coba apa? Beriman kepada kitab
kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan. Kenapa kita harus mengimani kitab Allah? Ya, coba. Kenapa? Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Memberikan petunjuk Kepada manusia. Jadi, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Itu tujuan dari kita mengimani kitab Allah. Terus yang selanjutnya, yang tahu jawabannya bagaimana cara kita untuk mengimani kitab Allah. meyakini bahwa kitab-kitab itu, Zabur, Taurat, Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Ya, dengan cara kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah. Baik, kalau sudah tahu itu sudah pemanasan ya, namanya pemantik. Pemantik itu penyemangat. Baiklah, setelah Bapak memberikan pertanyaan tadi sama kalian, sekarang Bapak akan menjelaskan apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak akan jelaskan ya, atau Bapak bisa lihat di slideshow yang ada di depan. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, jadi nanti siswa-siswa atau kalian bisa memahami apa sih pengertian dari kitab Allah ya, yang menyebarkannya. Ya, jadi nanti kalian dituntut untuk mampu ya, mampu menjelaskan macam-macam dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah beserta nama nabi yang diperintah untuk menyebarkannya. Di sini Bapak jelaskan, silahkan dilihat di situ. Siswa mampu menjelaskan isi kandungan dari macam-macam kitab Allah. Nah, jadi maksudnya kalian nanti diwajibkan untuk bisa menjelaskan kandungan yang ada dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang nomor 2, siswa mampu membacakan dalil. Ada dalilnya, tapi di sini kita akan membahas tentang dalil yang ada di Al-Quran ya, karena yang berhubungan dengan Al-Quran. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah Bapak berikan kepada kalian lembaran materi yang akan kita bahas tentang iman kepada kitab Allah. Ya, jadi materi pembahasan tentang iman kepada kitab Allah. Yang tidak punya bukunya silahkan ke depan ya, Nak ya. Di depan sudah Bapak tampilkan bahwasanya materi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang apa? Tentang iman kepada kitab Allah. Jadi materinya yang pertama tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, dalil iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, yang keempat, iman kepada kitab Allah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama pengertian iman kepada kitab Allah. Coba saya pengen dengar yang membacanya. Siapa ya? Si Zafira, coba dibaca yang keras. Iman kepada kitab Allah itu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke. Zabur, Yang kedua, Taurat, yang ketiga, Injil, yang keempat, Al-Quran. itulah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul. Yang kedua apa lagi? Taurat, Kitab Taurat kepada siapa? Musa. Terus yang kedua, Injil, Injil kepada Nabi. Isa, Yang terakhir, Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bani Israil itu bani yang waktu hidup pada zaman Nabi
ilmu Nah, di situ dijelaskan bahwasanya dalam kitab Taurat dijelaskan tentang Nabi Musa yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 17. Surat yang ke-17 ayat yang kedua. Coba yang membaca siapa? Tangan. Yang baca sudah baca siapa? Kelas 8. Siapa? Siapa? Ayo Zafira, baca. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Saya tadi sudah dibacakan sama teman kalian yang namanya Zafira, tapi Bapak akan ulangi lagi ya supaya semuanya ikut membaca dan ikut mendapatkan paham. Oke, nanti tolong ikutin suara Bapaknya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitab. Wa ataina Musal kitab. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min wakila. Oke, terima kasih. Dan artinya bacakan Pak Amrin artinya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, jangan kamu mengambil pelindung selain aku. Kitab Zabur apa? Anissa tadi. Coba dibaca. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Terus firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke Selain itu berisi zikir, doa, nasihat dan kitab-kitab hikmah. Dan kata-kata hikmah. Al-Isra ayat 55. Baiklah kita set. Taurat, Zabur, Injil sudah kita laksanakan, kitab Al-Quran sudah kita bahas. Nah, nanti setelah Bapak memberikan komando untuk membuat kelompok. Nah, karena tadi materi yang Bapak bahas tadi, Bapak akan memberikan tugas untuk mendiskusikan kelompok supaya kalian bisa berdiskusi. Nah, nanti dari 1, 2, 3, dan 4 kalian akan mendiskusikan tentang materi yang ada yang sudah kalian jelaskan tadi. Coba berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ayo. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Atas ya. Sini 3 sini 4 sini langsung tanpa bersuara. jauh anjing. Bisa ya? Udah berapa penduduknya? Duduk di satu tempat dulu. Duduk satu mana dulu? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah siap. Oke. Dengarkan perintah dari Bapak ya. Karena kita
1, 2, 3, dan 4 Bapak sudah memberikan. Sebelum kalian mulai diskusi, Bapak akan memberikan lembaran kerja peserta didik. Berikut tata cara untuk mengerjakan hasil diskusi nanti ya. Nah, jadi nanti ketika Bapak berikan ini, tolong diisi perintahnya, dan setelah kalian menyelesaikan diskusi, nanti masing-masing dari kelompok atau ketua kelompoknya maju untuk mempresentasikan ya. Jadi kelompok yang lain dengarkan dan nanti bertanya atau menanggapi. Paham semuanya? Paham? Oke, sekarang bagi Bapak Bangka. Kerjakan sesuai perintah. Nah, mohon pada KPD nanti di situ ada lembar jawabannya, ada perintah petunjuknya untuk mengerjakan yang harus kalian kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit sampai 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau setelah selesai, masing-masing dari ketua kelompok kalian membahasnya di depan atau mempresentasikan hasilnya di depan kelas, supaya teman-teman yang lain atau teman kelompok yang lain memberikan tanggapannya tentang tugas yang kalian presentasikan. Paham nah ya? Paham? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Kalau yang tidak paham silakan tanya apa Pak. Pak ini gimana tanya. Oke, ya. Silakan. Ada ruang untuk lewatnya. Tapi yang ketiga. Jelas semua ya. Jadi selesaikan jadi nanti ngaji Pak. Ini kita Injil ya. Nah, nanti kelompoknya Injil ya. Kita tulis ini saja ya. Injil, akibat sanane, kita zabur ya. Nanti yang maju zabur, bapak maju. Siapa ketaburnya? Ya. Jangan tengok kiri tengok kanan, fokus di depannya. Gimana? Diskusinya sudah selesai belum? Sudah ya? Sudah bisa dikerjakan, sudah bisa dipahami. Sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok. Berikan dan kita sambut kelompok 1. Tepuk tangan. Untuk kelompok yang lain, mohon disimak dan diperhatikan. Kita akan mendengarkan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang materi yang mereka bahas. Kelompok 1 membahas materi apa? Oke, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ria Alawiyah. Di sebelah kanan saya yang bernama Ria Alawiyah. Di sebelah baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu kitab yang dikenal dengan sebagai bahasa Aramea. Injil yang diturunkan ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Tawrati wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Tawrati wa hudan wa maw'izatan lil-nabi Bani Israil.
Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, demikian presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nah, Pak yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan, silakan. Saya Pak. Kelompok berapa? Ya, silakan. Yang keras. Apakah yang diajarkan dalam kitab Injil? Tadi teman kalian kelompok 3 menanyakan apakah yang diajarkan dalam kitab Injil. Coba teman yang lain yang mau jawab, kasihkan. Ayo, yang keras ya, biar temannya mendengarkan pertanyaannya, jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ajaran yang diajarkan dalam kitab Injil adalah tentang ajaran tauhid, hukum-hukum syariat, nasihat-nasihat kebaikan. Itu jawabannya ya. Kelompok 3 gimana? Sudah cukup atau belum jelas? Sudah Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau tambahkan, kalau mau tutup silakan tutup. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok Zabur maju. Mohon kelompok yang lain diperhatikan, didengarkan, jangan bicara sendiri. Nanti tugas kalian menanyakan ya. Menanyakan tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Jangan ngobrol aja. Nanti Bapak tunjuk, nggak bisa jawab nanti. Paham ya? Ya. Kelompok yang lain tolong perhatikan ketika kelompok yang di depan kalian membicarakan, membahas materi yang dibahas. Nanti tugasnya kalau selesai presentasi tolong ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Zafira Uspiana, dan di sebelah Saya Aisyah. Saya Silva. kami akan mempresentasikan kitab Zabur. Nabi Daud adalah merupakan nabi penerima kitab Zabur dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi kitab tambahan untuk Bani Israel selain kitab Taurat yang menjadi pegangan utama dari agama Yahudi. Kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam berisi doa, zikir, pengajaran. Selanjutnya ingin disampaikan oleh kepada Sahib Al-Bahri. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 4. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi. Wa laqad faddalna ba'da nabiyyina 'ala ba'din wa artinya, dan Tuhan lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami berikan segala yang di atas. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Bagi kelompok yang ingin menanyakan, silakan. Saya Pak. Oke, silakan kelompok yang lain menanyakan. Kelompok berapa? Sebutkan. Kelompok 3 silakan. Apa yang menanyakan? Bacakan atau sampaikan. Apakah isi pokok dari kandungan kitab Zabur? Pertanyaan dari kelompok 3, apakah isi pokok dari kandungan kitab Zabur? Silakan yang mau dijawab, silakan. Isi pokok dari kitab Zabur yaitu tentang nasihat, doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniainya. Doa, zikir, nyanyian, dan pujian tersebut seringkali disarankan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi isi pokok dari kandungan kitab Zabur sudah dibacakan oleh kelompok yang di depan. Yang menanyakan, ada tambahan? Cukup? Sekian dari hasil presentasi kami. Kalau bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 tentang kitab Taurat, ya kan? Kitab Taurat, silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bertiga ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kitab Taurat. Tapi sebelum itu kami mempresentasikan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariah. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat bukan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum. Silakan bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan Taurat. Ya, bagi kelompok yang lain yang ingin menanyakan dipersilakan. Ayo, berdiri, sebutkan nama kelompoknya. Ya, maju berdiri. Berdiri, ada di sini. Pertanyakan. Oke. Dengarkan. Kelompok yang depan dengarkan. Ayo. Perkenalkan kelompoknya mana, kelompok berapa? Kami dari kelompok ini. Apa isi kandungan dari kitab Taurat? Apakah isi kandungan dari kitab Taurat? Itu pertanyaan di kelompok 2. Yo, kelompok yang depan dijawab. Kandungannya apa isinya? Yang lain diam. Silakan di depan jawab. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Isi kandungan kitab Taurat yaitu mengikuti keesaan Allah, larangan menyembah patung dan berhala, larangan membunuh sesama manusia, menghormati ayah dan ibu, larangan berzina. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana kelompok 2? Sudah jelas belum jawabannya yang disampaikan kelompok 3 tadi? Sudah. Nggak ada tambahan lagi pertanyaannya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan lanjutkan kelompok depan. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, diskusi kita pada hari ini sangat menarik karena antusias dari kelompok lain untuk menanggapi dari masing-masing kelompok yang ada di depan. Harapannya gitu ya. Nanti kelompok yang terakhir setelah ini Al-Quran. Al-Quran kalau bisa lebih aktif lagi bertanya. Kelompok Al-Quran. Maju. Memberikan tanggapan atau sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dituliskan dan diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini tak berubah hingga sekarang. Al-Quran berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk, pedoman dan bimbingan pada manusia sepanjang masa sesuai surat yang akan dibacakan oleh teman sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'un fa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu diturunkan kepada mereka mengerjakan celaka dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Demikian prestasi yang kami sampaikan. Kami silakan dengan teman-teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan apa ayat Al-Quran pertama yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan dari kelompok 1 yang tentang ayat apakah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ayat pertama maksudnya ya. Surat yang pertama yang diwahyukan kepada Muhammad. Surat apa? Silakan dijawab. Boy. Ya Allah. Ayo. Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayat yang pertama kali yang diwahyukan oleh Allah adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Surat yang diwahyukan yang pertama surat Al-Alaq 1-5. Paham kelompok 1? Paham. Ada tambahan? Tidak. Kelompok yang lain menanyakan juga? Tidak. Yakin sudah paham? Oke, kembali lagi ke depan. Yang kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah semua kelompok tuntas mempresentasikan tentang kelompoknya masing-masing dan 4, dan alhamdulillah semua kelompok sudah tuntas mempresentasikan tentang materi ajarnya masing-masing. Nah, untuk kesempatan ini Bapak akan memberikan kejelasan dari masing-masing presentasi kalian tadi. Nah, intinya Bapak akan memberikan penguatan materi yang telah kalian bahas tadi tentang iman kepada kitab Allah. Apa pengertian iman kepada kitab Allah tadi, coba? Coba dibaca, Fitria. Iman kepada kitab Allah apa? Beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Oke, cukup. Nah, apa sih hikmah dari kita beriman kepada kitab Allah? Hikmahnya yang pertama, dengarkan. Hikmah yang pertama yang kita ambil dari mengimani kitab Allah yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Dengan kita mengimani kitab Allah yang ada 4 tadi, itu akan menambah kita untuk keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, apa? Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kita bisa mengimani itu. Yang ketiga, kita akan termotivasi untuk beribadah, ya, beribadah untuk menjalankan kewajiban yang terkandung dalam kitab dari Allah. Yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis. Apa sikap optimis? Sikap percaya diri, karena kita menjalankan kewajiban agama yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Baik, itu yang Bapak bisa sampaikan sama kalian. Yang jelas, ketika kalian kedepannya sudah bisa memahami tentang materi kitab Allah. Dan jangan lupa untuk pertemuan akan datang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Jadi materi kita minggu depan tentang iman kepada malaikat. Jangan lupa semua perlengkapannya dibawa dan di rumah tolong dibaca tentang buku pakai dibaca ya. Buku pakainya tentang iman kepada malaikat dibaca. Dari materi yang kita pelajari tadi, apa yang belum kalian pahami tentang kitab Allah? Nggak ada. Ada yang belum paham? Apakah materi tadi sudah paham semua? Ya. Apakah materi yang kita bahas tadi membingungkan? Ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, itu sebagai modal kita untuk pertemuan materi yang akan datang. Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, cukup ya. Kita sudah dari tadi membahas tentang iman kepada kitab Allah, presentasi dan tanya jawab sudah kita lakukan. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Nah, Bapak menyimpulkan tentang apa yang kita bahas tadi tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu berjumlah ada 4. Yang pertama tahu, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tadi kita kan sudah berkelompok. Nah, Bapak harap sebelum kita tutup acara, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, tolong posisi duduknya seperti biasa lagi ya. Oke, silakan. Alhamdulillah pada pertemuan kita pada hari ini sudah cukup ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan membahas iman kepada malaikat. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Tolong kedua kelas untuk menyiapkan atau memberikan memimpin doa.
Ketua kelas bimbing doa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Silakan Bapak. Siap dan mulai. Siap dan mulai terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, terima kasih. Nah, lagi kita akan pulang. Jadi untuk di jalan tolong hati-hati karena kendaraan lalu lalang ya. Perhatikan jalannya, jangan sampai ada yang tersandung, kecelakaan. Hati-hati di rumah, oke? Coba dari situ keluar langsung pulang ya. Depan mudah kuat. Itu juga aja sudah.